Kanker usus besar ini kanker keempat yang terbanyak di Indonesia maupun dunia. Kalau laki-laki itu justru urutan kedua setelah kanker paru. Selamat datang kembali di Banyu Mili, sebuah podcast spesial persembahan dari mili.id, milik Indonesia. Yo, iki sik tas opening gambar mojo apa-apa iki. Ono masalah apa iki? Ngomong. Gambarmu kok apa-apa ono masalah apa? Hah? Peteng mulo rokok, diare ta? Ping piro kon sehari kan diare? Wah! Kon iki gejala kanker usus besar kayak yo. Oh enggak yo. Begini ya. Begini. Bukan berarti kalau sering diare itu kanker usus besar ya. Enggak. Nah, makanya itu sekarang saya ini akan mengajak kawan ini di rumah untuk mengenal lebih banyak lagi informasi tentang apa sebenarnya kanker usus besar itu bersama dengan dokter yang memang benar-benar ahlinya ya. Langsung saya perkenalkan narasumber saya hari ini, Dr. Tommy Lesmana, spesialis bedah konsultan bedah digestif. Benar, dokter? Betul. Betul. Dokter apa kabar, dokter? Sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Ya. Dokter Tommy ini dari Rumah Sakit Geraha Amarta. Betul. Hari ini Rumah tadi Sakit berpraktik. Umum daerah Dr. Sutomo. Dr. Sutomo di Geraha Amarta juga ya. Oke, baik. Dokter, ini tadi teman saya ini ada yang sehari diare berapa kali di dokter. Ini gejala masuk kategori gejala kanker usus besar enggak ini? Saya kan tidak mau vonis ini tadi. Gejala kanker usus besar ini enggak ya dok ya? Ya, diare yang terus-menerus berkelanjutan lewat dari 6 minggu itu salah satu gejala. Lewat dari 6, oh enggak Dio, berarti kamu kalau masih dari masih aman. Alhamdulillah. Oke, dokter, kita pengen kenal lebih dekat nih. Kalau dokter sendiri penyakit yang ditangani untuk spesialisasi bedah digestif itu apa saja? Meliputi apa saja dokter? Bedah digestif itu sebetulnya bedah saluran cerna. Saluran cerna, fokusnya di situ ya? Ya, mulai dari kerongkongan ya, sampai dengan anus. Itu bidang saya. Jadi kalau mulai bagaimana makan, masukin sampai keluarin, itu bidang saya. Karena ada istilah yang mengatakan kamu adalah apa yang kamu makan, benar ya dokter ya? Betul. Jadi apa yang kita konsumsi setiap hari itu sangat berpengaruh terhadap kondisi tubuh kita. Jadi jangan makan makanan sembarangan, apalagi makan yang bukan haknya, itu nggak boleh. Betul. Jadi apa yang permasalahan dari segala macam mulai dari mulut sampai pembuangan itu concernnya di situ ya dok. Nah penyakit-penyakit apa saja yang biasanya terjadi di dalam pencernaan ini dokter? Oke, bisa bermacam-macam. Jadi mulai dari yang tumor ganas ya, segala macam tumor, kemudian ada gangguan yang lain-lain seperti batu empedu misalnya, itu juga termasuk bidang saya. Ada hernia juga termasuk bidang saya. Begitu. Banyak sekali ya dokter ya. Dokter setiap hari berpraktik di Dr. Sutomo? Benar, gitu. Pasiennya banyak ya dok ya? Iya, karena bagaimanapun pasien kita, rumah sakit kita adalah rumah sakit rujukan. Nah, kalau berbicara spesifik kita dokter mengerucut ke kanker usus besar, secara garis besar, orang tuh jarang ya dengar kanker usus besar ya dok ya. Paling kanker payudara, kanker serviks begitu. Kalau kanker usus besar ini kayaknya kok masih jarang orang notice, banyak orang yang kurang tahu. Bisa dikasih gambaran gitu ya dok? Padahal kanker usus besar ini kanker keempat yang terbanyak. Kanker keempat terbanyak di Indonesia maupun dunia. Dan di dunia. Betul. Urutan keempat terbanyak. Kalau laki-laki itu justru urutan kedua setelah kanker paru. Laki-laki di urutan kedua penderita kanker usus besar ini. Betul. Kalau perempuan di urutan Kalau perempuan urutan keempat. Setelah kanker payudara, kanker mulut rahim, sama indung telur. Gitu. Penyakit kanker terempat di dunia loh bahkan ya. Ya.
di Indonesia juga. Namun kita sendiri masih minim literasi, minim informasi tentang apa sebenarnya kanker usus besar ini. Kalau bisa dijelaskan secara singkat, dokter, apa yang dirasakan oleh seseorang yang di dalam tubuhnya ternyata ada sel kankernya? Kadang-kadang kalau kanker itu masih awal, justru tidak bergejala, gitu. Kalau sudah relatif lanjut, justru gejala itu mulai muncul. Oke, gitu. Jadi gejalanya masih belum bisa spesifiknya begitu ya? Tidak ada satu gejala yang khas sebenarnya. Berupa kumpulan gejala, bisa macam-macam. Bisa buang air besar darah, bisa sulit buang air besar, bisa justru buang air besar menjadi lebih sering, atau penurunan berat badan yang nggak jelas, bukan sedang diet atau bukan sedang apa, tapi berat badan turun. Berat badan turun. Ya. Padahal sebenarnya tidak disadari itu adalah sinyal-sinyal yang dikirimkan oleh tubuh sebenarnya. Betul, bahwa ada kanker di dalam tubuhnya. Orang kadang-kadang justru malah senang. Gitu. Karena susah-susah diet gitu ya. Iya. Nah, kalau di Rumah Sakit Dr. Sutomo sendiri kanker yang ditangani khusus untuk bedah digestif ini apa saja, dokter? Semua kanker di saluran cerna sebenarnya. Ada kanker lambung, ada kanker usus besar, yang paling banyak memang kanker usus besar ya. Ada kanker usus halus, kemudian ada kanker liver, hati maksudnya. Gitu. Nah, kalau tadi dokter menyampaikan bahwa di Indonesia sendiri kanker usus besar ini menempati peringkat keempat begitu ya. Betul. Nah, kalau untuk di skupnya Jawa Timur, karena Sutomo ya dokter ya, di Jawa Timur sendiri kanker usus besar penderitanya di urutan keberapa terbesar, dokter? Sama juga sebetulnya. Sama juga ya. Dan sangat banyak penderita datang ke kami, dan problemnya kadang-kadang seringkali penderita ini datang sudah stadium lanjut. Sudah stadium 4 gitu ya? 3, 4 antara begitu 3 ya? dan 4 gitu. Sudah bisa dikatakan sudah agak terlambat begitu ya dokter ya? Benar sekali. Angkanya dokter di tahun kemarin saja 2023, jumlah pasien penderita kanker usus besar yang sudah secara keseluruhan? Iya. Ratusan mas. Ratusan. Itu kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya, ada peningkatan atau? Meningkat. Meningkat dokter? Meningkat. Dio, hati-hati loh Dio. Ini tahu diare cuma 1 hari belum tentu besok nggak diare lagi loh. Cuma enggak ya. Jadi ratusan dan itu setiap tahunnya ada peningkatan ya dokter ya. Betul. Nah kalau usianya sendiri dokter, Anda menyampaikan rata-rata kalau masih muda gitu kan, badan itu masih sehat, masih bugar begitu. Paling yang kena kanker paling di atas 50 tahun gitu. Ya. Nah, pendapat itu gimana dokter? Termasuk data dunia. Sekarang mulai bergeser ke usia yang lebih muda. Gitu. Terbanyak justru antara 35 sampai 50 tahun. 35 dokter? Benar. Oh saya masih 26 Pak. 35 dokter? 35. Padahal sebelumnya kan 50-an ya dok ya? Kalau tidak salah ya? Kalau dulu pikirnya kan kanker itu kanker penyakit usia tua ya. Tapi mungkin karena pola hidup ya, jadi akhirnya bergeser ke usia yang lebih muda. Jadi kalau sudah memasuki usia 35 itu lebih sering-sering untuk kontrol begitu ya dok ya? Ya, utamanya sebenarnya lebih waspada terhadap semua perubahan yang terjadi. Lebih waspada? Lebih waspada, jadi mesti aware tuh. Tiba-tiba kalau misalnya saya biasanya buang air besar sehari sekali, ini kok sekarang jadi sehari 3 kali. Bukan itu di luar kalau Anda lagi program diet atau lagi minum obat diet. Iya. Betul. Sama berat badan saya kok turun terus gitu. Saya makan cukup, makannya tetap, kok turun terus. Itu gejala-gejala yang bisa kita tangkap begitu ya dari tubuh. Kalau Anda mengalami seperti tadi, diare selama 6 minggu berturut-turut, hilang timbul, terus ada juga BAB yang bercampur dengan darah juga ya dokter ya, penurunan berat badan yang sangat drastis. Apalagi dokter tadi? Kemudian atau justru sulit buang air besar. Tapi kalau selain gejala-gejala yang bisa terlihat begitu dokter, mungkin yang bisa dijelaskan
kalau kanker payudara itu kan dirasakan ada benjolan gitu. Nah, kalau yang ini kan gimana kita bisa ngerasakan benjolannya ya, dokter? Di situ Berarti sulitnya. harus sulit ya. Sulitnya. Jadi satu seringkali kenapa kok datang itu rata-rata sudah stadium 3 atau 4 ya? Karena satu tidak aware. Tidak aware. Tidak aware, tidak waspada terhadap semua gejala yang ada yang sebetulnya sinyal-sinyal itu sebenarnya sudah ada. Tapi karena tidak aware, diabaikan, atau pengobatan yang salah. Jadi kayak buang air darah gitu ya. Kadang-kadang kanker usus besar ini tidak buang air besar, darah terus harus tiap hari, namanya enggak. Seminggu sekali, atau seminggu 2 kali gitu. Dan hari ini buang air besar darah, besok enggak, untung. Dan nanti buang air darah lagi, baru dia mikir. Setelah mikir, cari informasi di internet ya. Oh mungkin saya ambil, beli obat ambil sendiri. Itu. Gitu. Jadi itu diagnosa yang salah gitu ya, kayak pengobatannya juga keliru gitu ya dokter ya. Nah kalau tadi dokter menyampaikan kebanyakan yang datang ke Sutomo rata-rata sudah di stadium 3 dan 4 nih. Kalau bisa nggak dok, kalau kita datang terus ternyata kita mengalami fase dari stadium awal gitu, itu bisa kemungkinan kesembuhannya bagaimana dokter? Sangat jauh. Jadi kalau masih stadium 1 utamanya, stadium 1 angka kesembuhannya 90%. Kalau kita datang dan mengetahui di dalam tubuh kita, dalam usus kita ternyata ada benjolan. Ada benjolan, betul. Kalau masih stadium 1 itu kira-kira 90%. Stadium 2 ya 70-80% dia akan sembuh bebas kanker. Itu baiknya dilakukan di usia 35 tadi dokter. Nah, dimulai dari usia berapa? Itu pentingnya kita untuk melakukan screening. Jadi kita justru memeriksakan pada waktu kita belum bergejala. Itu kalau di luar negeri sudah menjadi standar. Jadi dimulai mereka usia 45 tahun itu negara sudah mengharuskan untuk pemeriksaan kolonoskopi. Apa dokter? Kolonoskopi. Oke, yang tadi dimasukkan di usus tadi ya? Ya, jadi ada kamera, dimasukin melalui anus, masuk untuk melihat seluruh permukaan usus besar. Karena dia kamera ya, dia akan melihat sekecil apapun benjolan. Bahkan kadang-kadang kan benjolan itu cuma 1 senti ya. Kalau 1 senti itu berdarah belum, keluhan buang air besar belum, tapi justru di situ itu kita bisa mengambil sekaligus bukan hanya diagnosis ya, tapi kita bisa ngambil benjolan itu dengan kolonoskopi, jadi nggak perlu operasi. Dan itu sudah langsung selesai? Selesai. Nanti hanya dipantau 1 tahun kemudian ada timbul lagi nggak. Dan itu bisa dilakukan di Rumah Sakit Dr. Sutomo? Pasti. Gitu. Kalau dokter bilang tadi di usia-usia dianjurkan 35, mulai dari 35. Sudah banyak nggak dok yang melakukan itu dok? Ini sebetulnya standarnya sebenarnya umur 45 tahun. Cuman kalau orang itu punya keturunan. Faktor keturunan juga. Faktor keturunan 20% itu kanker usus besar itu bersifat menurun. Gitu. Jadi ada anggota keluarga yang juga terkena. Nah, standarnya sebenarnya kalau kita ada keluarga yang terkena, kita melakukan pemeriksaan kolonoskopi 10 tahun sebelum anggota keluarga kita yang terkena. Jadi misalnya ada kakak misalnya terkena umur 45 tahun. Kita melakukan kolonoskopi itu dimulai 10 tahun sebelum usia kakak terkena. Berarti kita di umur 35 begitu ya? Betul. Startingnya mesti begitu. Atau misalnya ayah kita terkena umur 50 tahun. Berarti kita start kolonoskopi dimulai umur 40 tahun. Itu utamanya untuk garis keturunan pertama. Kakak, adik, ayah, ibu. Berarti memang ada potensi 20% tadi ya kalau benar. Kalau ini kaitannya dengan keturunan atau DNA begitu ya dokter ya. Nah, penyebabnya dok, rata-rata apa saja itu dok? Penyebab ini sebetulnya tidak ada satu penyebab pasti dari kanker. Multifaktorial. Multifaktor, baik. Tapi dengan gaya hidup sekarang, merokok. Merokok.
Rungokno Dio. Minum alkohol. Minum alkohol. Kemudian jarang berolahraga. Jangan olahraga. Sering malas-malasan tuh. Waduh, Sedentary kena life, nih ya. saya. Layah-layah. Oke. Kemudian makan daging merah. Makan daging merah. Makan daging merah ya lebih dari 1 ton sehari. Mohon maaf dokter, ini kayak ketampar ya, karena sering ke all you can eat ini kalau yang diserang adalah daging merah terus dok. Nah, benar banget. Berarti harus 1 hari tubuh itu butuhnya cuma 100 gram saja. Betul. Mentok gitu ya. Mentok ya, ingat ya. Atau kalau daging olahan itu tidak lebih dari 50 gram. Seperti olahan kornet begitu dok? Iya betul, kornet, sosis gitu ya. ya. Atau kegemukan atau obesitas itu juga faktor risiko untuk terjadinya kanker usus besar. Katanya sih meningkatkan risiko 13%. Meningkatkan risikonya 13%. Betul. Obesitas. Iya. Dokter. Kalau saya ini masuk obesitas atau masih apa dok? Belum. Dok. Di bawah ancaman juga ada. Ini kalau produser saya ini perutnya agak mancung ini presiden ya. Oh oke. Jadi banyak multifaktor, salah satunya memang gaya hidup, pola makan juga, terus bagaimana kita aktivitas setiap harinya begitu ya dokter ya. Iya. Semua dari gaya hidup yang tidak baik itu kan meningkatkan mutasi dari sel dalam tubuh kita untuk berubah jadi kanker. Oke. Nah kalau diagnosisnya ini menggunakan apa saja dok biasanya dok? Oke. Tergantung untuk mendeteksi awal orang tanpa gejala atau sudah bergejala. Oke. Kalau yang orang belum ada dirasakan gejala apapun begitu? Ya. Misalnya seorang datang ke saya, dok, saya kena kanker usia sekian. Gitu. Saya mesti melakukan apa untuk melakukan deteksi dini? Ya. Anjuran nomor 1 sebenarnya adalah kolonoskopi tadi. Yang itu tadi ya. Oke. Dimulai 10 tahun sebelum usia anggota keluarga terkena. Ya, oke. Diulang setiap 10 tahun. Jadi pengulangan setiap 10 tahun karena anggapannya sebenarnya kanker usus besar itu dimulai dari polip yang tidak ganas. Nah, polip ini berubah jadi kanker itu baru sekitar 10 tahun sebenarnya. Oh, jadi perubahan dia ketika ada muncul benjolan polip itu tadi, betul, berubah menjadi kanker butuh waktu 10 tahun. Betul. Jadi sebetulnya cukup waktu lama untuk orang itu bisa mendeteksi apakah saya ini kanker atau ada bakal kankernya dari polip itu tadi. Pemeriksaan yang lebih sederhana dibanding itu adalah CT kolonografi, CT scan, tapi dikhususkan hanya untuk melihat usus besar. Kalau itu karena akurasi dari pemeriksaannya lebih rendah, kita anjurkan tiap 5 tahun sekali. Baik. Atau yang lebih sederhana lagi pemeriksaan darah samar tinja. Darah samar tinja itu kita mendeteksi darah di dalam kotoran kita yang belum tampak. Jadi kan kadang-kadang darah kalau cuma sedikit gitu ya, nggak akan tampak tuh kelihatan di toilet. Kita mendeteksi bisa dengan pemeriksaan laborat. Kita ulang tiap 1 tahun kalau itu ya. Dan ini semuanya bisa dilakukan di Rumah Sakit Dr. Sutomo, dokter? Pasti, ya, karena kita memiliki perlengkapan yang lengkap. Paling lengkap ya? Ya, bukan hanya untuk melakukan terapi, tapi juga untuk mendiagnosis awal. Diagnosis awal ini sangat penting, apalagi saya ingat dokter ada satu seleb Hollywood begitu yang meninggal karena kanker usus besar. Dan itu udah stadium akhir ya dokter ya? Betul. Kita tahu bersama ya dokter ya? Betul. Si Wakanda Forever. Black Panther. Ya, itu saya selalu mengajarkan ke mahasiswa saya ya. Mesti saya joke-nya adalah bahkan seorang Black Panther itu kalahnya bukan sama Thanos. Benar. Tapi kalahnya sama kanker usus besar. Dan sudah dideteksi sudah stadium ya gitu. Bahkan di negara Amerika yang sedemikian maju, sedemikian kaya gitu ya, dia hanya bertahan kira-kira sekitar 3 sampai 4 tahun saja. Nah, kalau sudah datang ke rumah sakit ternyata
stadium 3 atau 4 harapan hidupnya? Ya, jauh lebih rendah. Jauh lebih rendah ya. Bagaimanapun kita pasti akan berusaha sebaik mungkin untuk menghilangkan atau memperpanjang usia. Utamanya untuk stadium 4, kami akan menyampaikan bahwa stadium 4 itu adalah stadium yang sebenarnya tidak pernah sembuh. Gitu. Jadi kita hanya berusaha mencegah bagaimana kita menekan agar kanker itu tidak lebih berkembang lagi. Nah, kalau untuk tindakan preventif mungkin dok yang bisa dilakukan supaya kita terhindar atau jauh-jauh deh dari kanker ini, sebaiknya gimana ya juga? Apa yang mesti kita ubah atau mungkin pola makanannya atau bagaimana dokter? Betul, saya sangat setuju sekali dengan tindakan pencegahan ya, karena dengan tindakan pencegahan itu meskipun relatif memakan waktu untuk pemeriksaannya ya, tapi kedepannya baik biaya maupun secara psikologi itu tidak terkuras habis. Benar. Kalau kita bisa mendeteksi seawal mungkin. Nah, yang penting sebetulnya pada kesadaran kita, baik untuk mencegah maupun mendeteksi awal. Untuk mencegah, nomor satunya adalah kenali silsilah. Silsilah keluarga Anda. Dalam artian adalah kalau misalnya saja ada seorang anak mengobatkan orang tuanya untuk kanker, dia bukan hanya fokusnya pada orang tuanya, tapi dia harus sadar bahwa dirinya sendiri juga berpotensi gen atau potensi untuk terjadi kanker. Gitu. Kemudian yang kedua, pemeriksaan yang bisa dilakukan dimulai usia 45 tahun. Bisa tinggal milih apakah darah samar tinja, CT scan, atau kolonoskopi. Itu anjuran standar saat ini. Kemudian selanjutnya perbaiki pola hidup Anda. Gitu. Lebih baik kalau tidak merokok. Ada yang kesindir untuk kita. Hindari untuk tidak merokok. Baik. Kemudian hindari alkohol ya. Kemudian semua agama saya kira melarang ya. Ya benar. Kemudian hindari makanan daging merah. Sebisa mungkin lebih banyak serat, sayur, buah. Kita ini kan suka makan pecel ya. Ya gitu. Tapi pecel lauknya empal juga dok. Gimana dok? Sama jeroan. Sama jeroan. Nanti jeroan. Iya. Jadi perbanyak sayur dan buah. Kemudian rajin olahraga. Kemudian kenali semua perubahan yang ada di diri kita. Nah itu penting. Jangan anggap remeh lah ya keluhan yang kadang-kadang tidak kita sadari. Karena sebenarnya kalau ada perubahan apapun di dalam tubuh itu mereka pasti mengirimkan sinyal ke kita ya dok ya. Betul. Tinggal bagaimana kita bebel atau enggak gitu aja ya. Benar. Sebenarnya sudah ada warning sign lah ya. Warning sign sebenarnya. Nah dokter, kalau tadi Anda menyampaikan bahwa usia yang saat ini kan dianjurkan melakukan tadi kolonoskopi ya dokter. Ada 3 ya. Ada yang tes darah samar tinja. Kemudian CT scan. Paling baik adalah kolonoskopi. Nah itu dengan tingkat akurasi yang berbeda-beda ya dokter ya. Karena ada yang bisa dilakukan setiap 1 tahun sekali, ada yang 5 tahun sekali dan 10 tahun sekali begitu ya dokter. Nah ini maaf ya dokter, sebagai masyarakat umum, kira-kira berapa sih biayanya yang mesti disiapkan gitu loh dok? Karena kan dia masih umur 26, ini kan mesti nyiapin duitnya, budgetnya begitu. Rentnya aja dok, kira-kira berapa dok? Antara berapa? Kalau kita juga kayak pemerintah jelas budgetnya pasti lebih rendah ya. Dan tidak terlalu mahal sebenarnya. Gitu. Jadi cukup tidak perlu makan gaji sebulan ya. Nggak sampai sebulan ya. Karena kesehatan itu lebih penting ya kawan semua. Karena sehat itu kaya gitu. Jadi kalau pas Anda kaya jangan malas-malasan untuk cek kesehatan begitu ya dok ya. Betul. Nah gitu. Jadi ajakan nih dok, terakhir dok mungkin untuk kawan mini di rumah supaya kita semuanya nggak mengabaikan begitu ya bahwa sebenarnya saat ini kanker usus besar ini menjadi penyakit mematikan keempat di dunia, di Indonesia juga,
dan memang gejala awalnya kita tidak bisa merasakan langsung kecuali melakukan pengecekan tadi ya dokter ya. Kita nggak bisa merasakan. Nah, alangkah baiknya kalau di dalam tubuh kita jika memang ada gejala kanker usus besar diketahui sejak dini ketika masih berupa benjolan atau polip tadi, karena itu tadi dokter menyampaikan tingkat kesembuhannya 90%. Oh iya, kalau ya, masih polip justru 100%. 100% malah. Nah, itu bagaimana kita mengajak kawan Mili untuk lebih peduli lagi dok? Monggo dok, silakan dok. Baik, jadi beberapa tips untuk mencegah dari kanker usus besar dan mengenali secara dini dari kanker usus besar ini. Satu, tadi sudah sampaikan, kenali silsilah keluarga Anda. Karena rata-rata 20% kanker usus besar itu bersifat menurun atau genetik. Kemudian ubah gaya hidup Anda apabila masih belum sehat, ya. Jadi kadang-kadang sehat itu tanda petik. Ubah gaya hidup Anda, berbanyak makan sayur, banyak minum air putih, berbanyak makan buah, kemudian berolahraga aktif bergerak, oke. Ya, olahraga yang dianjurkan sebenarnya kalau olahraga ringan idealnya bukan kita sebut bukan angkat beban ya dok, bukan? Kadang-kadang kita ini weekend warrior. Weekend warrior dalam artian pada waktu Sabtu atau hari Minggu. Car Free Day. Nah, Car Free Day, sepedaan 5 jam. Padahal ya. sebenarnya yang paling bagus justru luangkan waktu kalau olahraga ringan hanya berjalan saja itu 1 jam sehari. Selama 5 hari. Jadi nggak ditumpuk dalam 1 hari, hari Minggu naik sepeda dari Surabaya sampai ke Bromo gitu. Itu nggak enak ya. Lebih baik diakumulasi dong jaraknya. Rutin per hari gitu. Rutin tiap hari, oke dok. Rutin tiap hari. Kalau ringan anjurannya 75 sampai 150 menit per minggu, ya. Kalau berat itu 75 sampai 150 menit per minggu, kalau ringan 150 menit sampai 300 menit per minggu. Kesimpulannya apa? Untuk olahraga ringan idealnya cukup 30 menit sampai 1 jam 5 hari seminggu. Dalam 1 minggu begitu ya. Nah, jadi jangan yang cuman hari Minggu aja, Car Free Day, diakumulasi semuanya itu tadi, naik jalan kaki dari McD ke KFC kan itu ada pizza juga. Kalau di Jalan Darmo kan nggak ada ya, nggak berhenti di situ ya, ada olahraga ya dok ya. Nah itu jangan kalau Car Free Day jangan ke pecel, lumpia itu enggak ya dok ya. Jadi kita ajak lagi kawan Mili semuanya untuk lebih aware begitu ya terhadap bahwa sebenarnya kanker usus besar ini mengintai kita loh sebenarnya, dan ini penyakit mematikan nomor 4 di dunia. Jadi alangkah lebih baiknya kalau kita mendeteksi lebih awal seperti yang dokter Tommy tadi sampaikan. Kalau masih berupa benjolan atau polip, itu tingkat kesembuhannya bisa 100%. Benar sekali dokter. Terima kasih sekali lagi atas informasinya yang luar biasa hari ini kepada kawan Mili semuanya, Dokter Tommy. Terima kasih. Ini ada satu tradisi di Banyum ini dokter. Ya. Kalau agar silaturahmi tidak terputus, saya nggak mau pinjam 100, 200 atau 500 enggak ya. Tapi boleh mohon izin untuk selfie untuk update status nanti dokter. Sure. Boleh ya? Oke, baik. Mohon izin ya dok. Baik. Siap, terima kasih Dokter Tommy atas waktunya. Dan ini tadi kawan Mili informasi yang sangat luar biasa. Jadi kalau masih sampai dengan saat ini kalian yang penggemar all you can eat nggak apa-apa, tapi harus diimbangi. Jangan yang diserang yang daging merah aja, perbanyak sayurnya, perbanyak buahnya begitu ya, dan ingat konsumsi setiap harinya tubuh itu hanya 100 gram saja. Kalau all you can eat 2 kilo sekali makan jangan ya. Itu tadi rokok, dengerin ya, rokok, alkohol. Kena semua nih yang ada di sini. Rokok, alkohol udah stop, udah Bang Haji deh nyanyi. Rokok jangan, alkohol jangan ya kan, apalagi narkoba, aduh jangan, jauhi ya. Kita mulai dari diri sendiri, hidup sehat, supaya kita terhindar dari berbagai macam penyakit tadi yang menyerangkan kanker, apalagi nauzubillah min dzalik ya. Pokoknya kita kembali lagi ke gaya hidup sehat, begitu ya dokter ya? Betul.
Baik, terima kasih atas waktunya bersama kami, Dr. Tommy, dan kita ketemu lagi di Banyuwangi episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo, Dr.